semua, selamat datang kembali di episode 2 season 2 di Materia. Pada hari ini kita akan bahas topik mengenai tantangan menjadi orang beriman. Simak videonya ya. Kalau kalian sendiri agamanya apa nih? Kristen. Buddha. Kristen Protestan. Kristiani. Buddha. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kristen Katolik. Kristen Buddha. Kristen Protestan. Katolik. Kamu percaya gak sih Tuhan itu ada atau enggak? Adalah. Ada. Percaya. Tentu saja saya percaya Tuhan itu ada di sekitar kita maupun kita pada saat sedih atau nggak senang. Oh, tentu saja saya percaya Tuhan itu ada. Kalau tidak ada Tuhan, maka sekarang saya sudah tidak ada lagi di sini. Saya sudah tidak bernapas dan mungkin sudah tiada. Nah, kalau menurut dari saya nih, perjuangan saya dari waktu dulu itu kan biasanya saya coba ngikutin orang tua kayak Tuhan itu kayak ada. Nah, cuma dari perjalanan sampai sekarang ini saya itu mengalami kayak beberapa hal-hal yang kayak bisa dibilang kayak mustahil kalau bisa cuma saya doang. Tapi karena pertolongan Tuhan saya itu bisa overcome masalah itu. Ya ada, tapi mungkin nggak ada juga sih. Soalnya aku ya secara formalitas aja lah ada gitu. Sebenarnya jujurnya enggak, aku nggak percaya Tuhan itu ada. Tapi religion itu is a great way to set people to morality. Jadi kayak contohnya humanity kan biasanya ada banyak orang yang human moralnya itu nggak bisa muncul secara langsung gitu kan. Jadi butuh panduan. Ya tentunya ada. Pertama kan kita dari orang tua ya kan, orang tua saya juga kebetulan agama Kristen. Jadi saya menganut agama Kristen dan tentunya Tuhan itu ada. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tentunya harus diciptakan dengan yang kita namakan apa ya, yang nggak bisa ada dibatasi oleh waktu, tempat, dan yang pokoknya dari awal sampai akhir lah yang kita namakan Tuhan. Makanya saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, aku percaya kalau Tuhan itu ada karena melalui berkat yang Tuhan berikan ke kita. Dan ada kata orang kan kalau dua dan tiga orang bersekutu, di situ ada Tuhan. We can feel His presence there. Jadi walaupun nggak bisa secara langsung, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu. Tentunya percaya dong, karena dari dulu kan udah kita diajarin tentang agama Kristen kan, terutama lagi sekolah kita sekolah Kristen, jadi kita diajarkan untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut aku sih Tuhan itu ada karena kayak kalau dunia ini ada tuh kayak pasti mikirnya pasti ada lah penciptanya gitu. Menurut kakak, agama itu apa? Kepercayaan doang atau ritual atau personal relationship atau culture atau Agama is just kayak apa ya, lebih ke suatu persekutuan aja dan suatu kayak label yang menandakan kayak misalnya kayak agama Kristen, yaudah itu it's just a label kalau kamu tuh agama Kristen, and it doesn't really define anything. Kayak it doesn't make kalau orang agama Kristen berarti dia percaya Tuhan, itu juga belum tentu. Dan kayak ya hal-hal kayak gitu deh, it's just like a label sebenarnya kalau agama. Tapi ya itu tempat dimana orang-orang percaya dengan kepercayaan yang sama itu berkumpul. So it's also a persekutuan. It depends on like the perspective. Menurut aku sih kayak lebih ke cara kita membuat relationship sama Tuhan, sama cara kita untuk terus berada di jalan yang benar dan tidak sesat. Agama adalah kepercayaan. Jadi menurut aku agama itu lebih ke sesuatu yang kamu percaya dan itu akan membantu kamu di dalam menjawab kayak tantangan dalam hidup kamu gitulah. Itu balik lagi kepada diri kita sih. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus pasti bawaannya bahwa itu adalah kebiasaan kita untuk tetap beribadah. Sebenarnya kalau agama itu buat pribadi masing-masing sih, cuma kalau agamanya sendiri itu kayak komunitas lah, orang-orang percaya. Lebih ke pegangan kita di bumi biar kita bisa nanti ke tempat yang lebih baik lah. Agama itu buat aku sih sebuah kepercayaan kayak relationship kita dengan Tuhan gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kayak asal tulis di KTP, kartu keluarga gitu-gitu. Ada special bondnya sendiri lah menurut aku. Kalau agama menurutku itu cara kita bersekutu dengan Tuhan, dan agama itu lebih kayak mengatur gitu supaya kita bersekutu dengan Tuhannya itu bisa lebih tertib. agama itu menurut aku kayak sebuah wadah atau tempat di mana kita bisa bersekutu sama orang-orang yang percaya sama Tuhan gitu. Menurut aku
agama itu seperti kepercayaan seseorang, semacam pedoman hidup agar damai hatinya, agar bisa tenang. Atau juga bisa jadi semacam moral compass, jadi yang benar yang mana, yang salah yang mana. Ya, mungkin untuk beberapa orang itu agama itu emang cuma kayak mungkin budaya atau hal kewajiban yang harus dilakukan. Tapi kalau menurut saya sendiri itu agama itu lebih kayak ke arah gimana cara kita bisa berbicara kepada Tuhan itu sendiri. Jadi kita tuh beribadah atau apa itu bukan karena kita emang wajib gitu, tapi karena emang kita membutuhkan itu untuk bisa berbicara dengan Tuhan kita. Oh ya. As I said, I think agama is more like panduan untuk manusia, untuk sebuah jalan morality, untuk hidup yang lebih damai, gitulah panduan jadi biasanya. Menurut saya agama adalah sebuah kepercayaan kita terhadap Tuhan. Cuma kan kalau agama kan kita kan banyak ya, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha. Jadi ya kita kan setiap manusia mempunyai hak masing-masing. Jadi menurut saya agama itu adalah suatu kepercayaan yang bisa kita anut ya gitu. Menurut aku agama itu kayak kepercayaan sendiri-sendiri, ada beberapa orang yang kepercayaannya berbeda. Pernah gak sih kamu ragu kalau Tuhan itu sebenarnya ada atau kagak ada? Ya pastinya itu semua orang pernah ragu ya. Soalnya mau religius atau enggak, kamu pastinya pernah ragu lah. Apakah ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kamu gitu, yang mengontrol universe ini gitu. Lebih ke mempertanyakan gitu ya. Mungkin saat kita lagi melalui hal-hal berat gitu, misalnya lagi melalui tantangan berat, kita sering mengeluh gitu, Tuhan tuh ada nggak sih, Tuhan itu hadir nggak sih untuk membantu kita gitu, lebih ke situ sih. Pasti, aku sendiri pasti, semua orang pasti sih pernah at least once or twice, soalnya ya kita nggak pernah lihat Tuhan face to face, so pasti ragu, does he exist? Dewa itu exist gak sih sebenarnya? Kan kita tahu lewat history doang, kan lewat Alkitab, lewat history. Kalau misalnya Buddha kayak cerita turun-temurun gitu. Tapi yang membuat agama itu menjadi pedoman hidup seseorang adalah habis ragu dia itu masih percaya atau tidak gitu. For now, I'm in a very aku lagi di tempat dimana untuk sekarang sih enggak, tapi ya pasti zaman masih kecil, kalau di saat aku belum pernah ngerasain nama hadirat Tuhan dan lain sebagainya, of course aku pernah mempertanyakan hal-hal seperti kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih I'm in a very good place dimana aku kayak I believe my God is here with me every time and every second I breathe. Enggak, karena meskipun dalam susah atau nggak senang, itu semua merupakan rencana Tuhan. Oh ya, sering kali ya. Bahkan dalam berbagai masalah, contohnya di sekolah ini, saya sering kali kayak I feel left alone gitu. Kayak kenapa sih gue terus yang kena masalah-masalah gini? Kenapa sih Tuhan gak bantu saya? Kenapa sih saya terus yang kena? Cuma dari masalah-masalah itu kita tidak boleh kayak mikirin kayak satu sisi aja, karena kan banyak juga kan yang memiliki masalah yang lebih dari saya sendiri kan, contohnya kayak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Nah dari situ saya harus berpikir lagi ulang, kayak kan kalau ngomong ini apa yang kayak gunanya gitu loh kan, kita nyalahin orang mulu, kita harus kayak ya pokoknya kayak jalanin aja lah. Tidak pernah sih, saya tetap percaya kalau Tuhan itu benar ada, karena emang sama kehidupan saya itu selalu ada aja gitu yang membaik gitu, dan semua berkat dari Tuhan. Aku pernah sih ragu, terus kayak lebih terlalunya kayak kenapa sih kita harus ke gereja gitu kan, bisa bilang bawa waktu gitu dulu, ragunya tuh lebih kayak gitu. Tapi karena keraguan itu juga iman aku bisa lebih bertemu dan lebih kuat. Sejujurnya dulu aku pernah ragu, karena dulu tuh aku emang anaknya kurang berelasi dengan Tuhan. Tapi sekarang tuh sempat diocehin oleh pendeta aku juga, dan kayak sempat dibilang kamu harus percaya dengan Tuhan. Jadi untuk sekarang, yes, aku percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir. Yes. Ya sebelum aku percaya aja Tuhan itu nggak ada, pastinya aku pikirin dulu panjang-panjang sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak, dan aku pikir-pikirin kan sebenarnya Tuhan itu sebenarnya ada di hati aku atau cuman buatan manusia. Nah jadi ya setiap orang pasti pernah ragu lah. Okay. Yes. Menurutmu apa tantangan di zaman sekarang saat punya iman?
Mungkin tantangan kayak ajakan-ajakan tidak baik dari pergaulan kita kali ya, kayak dari teman-teman kita ngajak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, atau kayak apa sih jaga image banget lu kayak gitu-gitu nggak sih? Ya gitulah, beribadah saat waktu setiap hari as usual. Buat yang lagi aku alamin sekarang, I'm pretty sure beberapa orang-orang yang bisa relate sama ini will definitely agree, karena hal yang aku selalu lihat, maybe sometimes aku agak iri sama orang-orang lain itu di saat mereka doesn't really have to pray, nggak harus berdoa pagi, nggak harus berlutut di kaki Tuhan dan nangis dan minta sama Tuhan apa yang mereka mau, dan mereka udah bisa dapetin semuanya and have a really good enjoyable life. Sedangkan aku harus nangis di kaki Tuhan, aku harus berdoa tiap saat. Tapi aku dapat teguran dari Tuhan dan aku dapat penguatan dari Tuhan kalau sebenarnya itu seharusnya menjadi satu hal yang aku banggain. Karena Tuhan maunya aku dekat terus sama Dia, Tuhan maunya aku terus attach sama Dia, Tuhan maunya aku bergantungan sama Dia. Dan itulah hal-hal yang menurut aku salah satu tantangan menjadi orang Kristen, karena nggak gampang. Even if you're a Christian, it doesn't mean kayak your life itu bakal dilepas dari masalah. Justru masalah-masalah itu tuh Tuhan kasih terus biar kamu tuh tetap terus attach sama Tuhan dan biar kamu terus ingat sama Dia. Which is like one of my biggest lesson yang I've learned just beberapa hari ini. Karena kayak it's been a rough week, karena kayak kita ulangan segala macam, but God is always there and selalu ngasih penguatan juga buat aku. But yeah, being a Christian is not easy. Tantangan menjadi orang Kristen, especially kalau di Indonesia kan ada beragam banyak agama yang mungkin berbeda dengan pandangannya Kristen. Jadi mungkin ya harus belajar untuk toleransi dengan agama yang lain-lain. Nah, kalau menurut saya sih tantangan beriman itu kadang-kadang kan ada kayak tantangan, kayak misalnya kita itu contoh ya kan, kita lagi belajar, terus habis itu kita kayak terus kayak pengen main gitu. Tapi kan kalau dalam kaitan iman itu kan kita kan kayak sebenarnya kan kayak tahu kan kayak apa yang Tuhan mau, apa yang tidak mau. Nah kadang-kadang itu kayak keinginan hasrat kita itu berbeda dengan keinginan Tuhan. Jadi menurut saya itu kayak ada beberapa saat kita itu mengalami tantangan kayak aduh gimana ini susah. Mungkin kalau saya di masa remaja ya, paling kebanyakan tentang cinta sih ya. Tapi setelah itu mungkin karena kebanyakan pelajaran gitu ya, kita terlalu banyak belajar gitu, hasil kayak kita rada gak punya waktu untuk Tuhan gitu mungkin. Tantangannya itu ya mungkin dari kata-kata orang lain kayak Tuhan itu ada nggak sebenarnya, atau kenapa sih kehidupan gue tuh salah aja kayak nggak baik gitu, kayak nggak pernah benar gitu. Tapi kita kalau kita sebagai orang percaya ya harus percaya kalau emang Tuhan itu pasti menyediakan jalan itu gak selalu lurus aja. Tapi dengan jalan itu nggak lurus, kita jadi belajar untuk tahu gimana cara menghadapi rintangan-rintangan yang telah diberikan kepada kita. Zaman sekarang pasti percobaan sih. Kalau yang menggoyah iman anak-anak sekarang kayak me and you, the 7 deadly sins, you know, kayak lust, wrath, gluttony, envy, segala macam gitu. Kayak misalnya teman ngajak minum lah, ya jangan dong kan. Teman ngajak merokok lah, jangan dong kan. Jadi kita itu harus tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, biar nggak masuk ke dalam percobaan. Keinginan daging itu pasti, soalnya kan banyak yang keinginan roh itu bertentangan banget ya sama keinginan daging. Jadi itu sih salah satu tantangan terberat buat orang-orang beriman di masa kini. Oh, tantangan menjadi orang beriman itu banyak banget. Salah satu contohnya kita di sekolah, kayak contohnya nyontek. Kita kan diberikan kepintaran oleh Tuhan tuh masing-masing ada kelebihannya ya. Nah di situ kita menjadi salah satu tantangan kita untuk jujur. Contohnya kalau misalnya kita jujur kan kita berarti percaya sama diri kita bisa mengerjakan soal ini. Kalau misalnya kita kayak nggak percaya diri, berarti kan itu kan juga salah satu tantangan ya, kita kayak mau ikut nyontek ya. Jadi sebenarnya banyak sih, cuma itu salah satu contohnya ya tadi yang saya. Males, semuanya pasti males. Hari Minggu males ke gereja, harus ganti baju pergi ke sana, cuman males terus sih. Nah, jadi berikut interview yang telah kami lakukan tadi ke teman-teman sekalian. Thank you so much udah mau jawab. Aku rangkum dulu kali ya. Jadi mayoritas dari siswa-siswi SMAK 5 itu menjawab bahwa Tuhan itu ada. Nah, terus kalian juga menjawab bahwa agama itu lebih kayak
Ada yang bilang persekutuan, label, kepercayaan, kebiasaan, dan relasi dengan Tuhan. Lalu ternyata mayoritas dari kita juga pernah ragu at least once in our life kayak Tuhan itu sebenarnya ada atau enggak. And it's totally normal. Nah, terus pertanyaan terakhir yang kita nanya, apa itu tantangan menjadi orang beriman? Nah, ada yang jawab pergaulan. Teman-teman yang suka ngajak lakuin hal-hal yang kayak kurang baik, mungkin ada keinginan atau kayak hasrat pribadi. Terus kayak kadang kita ngerasa males nggak sih, males ke gereja, males beribadah. Terus kadang kita juga nggak ada waktu karena banyak tugas, banyak ujian, banyak kegiatan, and masih banyak lagi. Well, kalau menurut aku pribadi sih memang di masa sekarang, apalagi kita sebagai remaja, it's totally normal buat kita ngeraguin kayak agama itu sebenarnya perlu nggak sih, sebenarnya Tuhan tuh beneran ada nggak sih, atau cuma kayak bikinan manusia doang. Tapi menurut aku pribadi ya, kita tuh ngejalanin hidup kalau cuman rely on humans, rely on ourselves, itu kadang susah. Dan menurut aku hidup itu bakal jauh lebih gampang kalau kita bisa percaya ke sosok Tuhan yang bisa membantu kita. Kayak kalau kita lagi susah, kita lagi nggak punya temen, kita nggak punya teman curhat, kita bisa curhat ke Tuhan, kita bisa minta bantuan ke Tuhan. And I think I've done that before, and memang rasanya lebih enak, jujur, kayak the troubles in my heart, jadi gue bisa keluarin gitu ke Tuhan. Dan pasti kan teman-teman punya kepercayaan masing-masing, punya Tuhan masing-masing ya. Semoga ya kita bisa at least bangun sebuah relasi lah dengan Tuhan kita itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.